bijahi Nabi wa sahbihi wa alihi wa ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait Pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Haji Azizah, juga Ustazah Khadijah Ahmad yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat, ibu-ibu, anak-anak Yayasan Al-Khairiyah, jamaah salat subuh berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih berkumpul hadir salat subuh berjamaah, juga menghadiri ngaji subuh atau masuk. Alhamdulillah, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menambah pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita umatnya minal zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita berada di hari ke berapa ini? Hari ke 13. Hari ke 13. Kalau yang punya baju pengen 14. Yang belum punya baju 13 aja dulu. Alhamdulillah, tanpa terasa sudah hampir setengah daripada bulan suci Ramadan kita lewati. Yang mudah-mudahan yang terlewat, mudah-mudahan dicatat seluruh waktunya dengan amal saleh. Yang belum, mudah-mudahan waktu yang belum kita hadapi kita bisa isi dan kita bisa tambah dengan segala macam aneka ragam ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja kita lanjutkan kajian kita, yaitu daripada nazam kita Qidatul Awwal yang ditulis oleh Sayyidina Ahmad Al-Marzuki Al-Makki Al-Maliki, yaitu sampai kepada antis ini suatin wafatul Mustafa khujirna fakhtarna Nabiyil Mustafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hidun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Jadi istri-istri Nabi yang 9 kemarin sudah kita sebutkan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian ada Sayyidah Hafsah, yaitu Hafsah binti Umar Al-Faruq. Hafsah binti Umar Al-Faruq, begitu. Sayyidina Hafsah binti Umar Al-Faruq. Jadi istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seperti sebagaimana manusia biasa, seperti bagaimana juga mereka mempunyai kepribadian, mempunyai sifat-sifat manusiawi. Perempuan-perempuannya sama juga, punya amarah, punya gengsi, punya macam-macam deh. Walaupun bisa diredam dan bisa dijaga itu semuanya, namun terkadang kelepasan juga, sedikit-sedikit timbul rasa cemburu, timbul rasa kecewa. Hanya saja tidak sampai berlebihan. Terbukti di antara istri-istri Nabi yang 9 ini ada terbagi menjadi 2 geng. Ada 2 geng.
Ada geng-gengan juga. Istri-istrinya Nabi ada dua geng. Nanti yang mau dimadu siap-siap bikin geng kan? Yang mau dimadu aja. Ada gengnya masing-masing. Ada gengnya Sayyidah Aisyah, ada gengnya Sayyidah Hafsah. Ini Sayyidah Hafsah adalah putri Sayyidina Umar. Sayyidah Hafsah adalah putri Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Cuma Sayyidah Hafsah dengan Sayyidah Aisyah seringkali bersitegang, saling cemburu satu sama lain. Di antara gengnya Sayyidah Aisyah itu ada Ummu Salamah. Walaupun pernah juga bersitegang dengan Sayyidah Aisyah. Kemarin yang kita ceritakan Ummu Salamah bawa makanan, padahal Sayyidah Aisyah lagi belajar masak, yang makanannya akhirnya dibuang oleh Sayyidah Aisyah. Itu bersitegang antara Sayyidah Aisyah dengan Ummu Salamah. Tapi Ummu Salamah karena beliau ini usianya sudah lebih tua, dia ada di gengnya Sayyidah Aisyah. Terus lagi ada di gengnya Sayyidah Aisyah, namanya Sofia binti Huyai. Zainab binti Jahsyid. Zainab binti Jahsyid. Orang salah satu istrinya Nabi juga, di bawah gengnya Sayyidah Aisyah. Adapun gengnya Sayyidah Hafsah adalah Ummu Habibah Hindun. Ummu Habibah Hindun. Terus lagi Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai. Itu dia. Gengnya Sayyidah Hafsah. Ini dua geng selalu seringkali bersitegang. Pernah terjadi Sayyidah Hafsah ini pernah ditalak oleh Nabi. Sayyidah Hafsah putri dari Sayyidina Umar ditalak oleh Nabi SAW karena bersitegang perihal membuka omongan yang seharusnya tidak diomongin. Ada kejadian antara Nabi dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Usianya sudah tua. Nabi SAW mengatakan kepada istri-istrinya tidak akan bagian bermalam di tempat Saudah. Nabi nggak akan ke situ karena tadinya mau dicerai. Sayyidah Saudah nggak mau. Ya udah, bagian saya kasih aja, kasih apa kek, yang penting saya jangan dicerai, begitu. Tapi ternyata Nabi tetap ada karena satu dan lain hal Nabi berkumpul tetap nginep bermalam di tempatnya Saudah. Hal yang demikian seharusnya istri-istri yang lain tidak dengar, tapi disampaikan oleh Sayyidah Hafsah. Namanya manusia juga, perempuan juga, kadang-kadang suka cerita yang seharusnya tidak diceritakan. Akhirnya bersitegang dengan Sayyidah Aisyah, sehingga dicerailah Sayyidah Hafsah. Namun karena Sayyidah Hafsah ini adalah wanita yang ahli ibadah juga ahli puasa, maka malaikat Jibril yang minta melalui perintah dari Allah untuk merujuk Sayyidah Hafsah, sehingga Sayyidah Hafsah itu dirujuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata saya malaikat Jibril bilang karena dia adalah ahli ibadah dan juga ahli puasa. Terus dia itu Sayyidah Hafsah nanti akan menjadi salah satu istri-istrimu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Sayyidah Hafsah bin Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu sahabat sekaligus mertuanya Nabi. Sayyidina Abu Bakar sahabat sekaligus mertuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidah
Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Nah, ini juga istri Nabi, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudah binti Zam'ah. Usianya beliau ini adalah seorang yang ahli ibadah juga, begitu ahli ibadah. Saudah binti Zam'ah. Kemudian Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai adalah masih keturunan Yahudi, cerdas. Apa namanya? Sofiyah binti Huyai. Orangnya putih, kulitnya kuning langsat begitu. Kalau bahasa sekarang kuning langsat, bening. Bukan kaca tapi beningnya. Ini Sofiyah, Sayyidah Sofiyah. Sofiyah ini termasuk tadi adalah gengnya Sayyidah Hafsah, gengnya Sayyidah Hafsah. Habis itu ada Maimunah bintul Haris. Maimunah bintul Haris. Maimunah bintul Haris. Nama aslinya Barrah. Nabi namain, Nabi panggil adalah Maimunah. Nabi SAW suka begitu, punya panggilan sayang, romantis Nabi SAW. Nah, Sayyidah Aisyah panggilannya adalah Humairah. Mukanya kemerah-merahan, pipinya kemerah-merahan. Begitu Sayyidah Aisyah. Terus lagi ada istri Nabi namanya Ummu Habibah atau Ramlah. Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan bin Harb, putri dari Abu Sufyan. Kemudian Ummu Salamah ibn Abi Umayyah. Namanya Ummu Salamah adalah Hindun bin Abi Umayyah. Ini apa namanya? Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Kemudian Zainab binti Jahshin. Nah, ini gengnya Sayyidah Aisyah. Zainab binti Jahshin, binti Jahsh. Kemudian Juwairiyah bintul Haris. Juwairiyah bintul Haris, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa namanya? Setelah wafatnya Nabi Muhammad, maka istri Nabi haram dinikahi oleh siapapun, karena beliau ini adalah ummahatul mukminin, ibu-ibunya para kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Kemudian ulama sampaikan pernikahan atau istri-istri Nabi SAW yang lebih dari 4, sebagaimana sudah kita sampaikan, bahwasanya itu adalah termasuk kekhususiahannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ulama sebutkan hikmah-hikmah yang dapat diambil dari pernikahan Nabi yang lebih dari 4, lebih dari 1, bahkan lebih dari 4. Di antaranya ulama bilang an yujida bainahu wa baina ashabihi wa kibari qaumihi sillah qawiyah biwasiratil mustahara. Pernikahan tersebut agar terdapat hubungan yang kuat, hubungan diplomatis, sehingga berubah hubungan diplomatis tersebut dengan para pembesar satu kaum menjadi hubungan kekeluargaan lebih erat lagi dengan wasilah pernikahan.
silsilah pernikahan sehingga semakin kuat hubungan diplomatis antara pembesar kaum tertentu dengan Nabi SAW. Ini salah satu hikmahnya pernikahan Nabi itu lebih dari 4. Terus yang selanjutnya yang mulai kita sampaikan juga, hayatuhu sallallahu alaihi wasallam jurusun li ummatihi. Kehidupan Nabi itu adalah pelajaran buat kita. Apa yang dilakukan Nabi menjadi ibadah, menjadi sunnah. Maka kita gak akan ketahui apa yang dilakukan Nabi di rumahnya, terlebih lagi di kamar mandinya, di kasurnya, di ruang tamunya, kita gak tahu. Kita tahu itu dari istri-istrinya Nabi, sehingga kita bisa jadikan itu contoh atau kedua buat kehidupan kita dalam pernikahan Nabi itu. Manfaatnya begitu. Jadi kita tahu kejadian-kejadian yang terjadi di antara Nabi dengan istri-istrinya bagaimana. Pernah juga Nabi keluar dari rumahnya, terus di luar udah terlihat Sayyidina Ali lagi di pinggiran, di emperan begitu, wajahnya udah penuh dengan debu deh. Ngobrol deh berdua sama Nabi SAW. Sayyidina Ali itu keluar karena di rumah lagi dicerewetin begitu. Nabi keluar juga lagi nggak pengen di rumah, yang di rumah lagi bawel. Datang Sayyidina Umar, ujuk-ujuk datang kepada Nabi dan Sayyidina Ali. Sayyidina Umar bilang, ya Rasul, saya punya istri, cerewetnya luar biasa, segala macam begini. Akhirnya Nabi bilang, Nabi senyum dulu berdua ke Sayyidina Ali. Setelah senyum, Nabi bilang, kita berdua ini ada di sini sama kamu. Jadi bertiga ini nasibnya sama. Jadi memang perempuan kalau cerewet itu tabiat, tabiat gak bisa hilangin. Sekalem apapun dia terlihat, bukan kalem, gak ada yang kalem kalau perempuan terlihat kalem, terlihat kalem. Tapi pada dasarnya kalau udah keluar aslinya apa jadi kata. Apalagi Betawi kalem, gak ada orang Betawi kalem. Orang Betawi gak ada yang kalem. Orang Betawi gak ada yang kalem. Sampai tuh kita punya teman di pesantren takut kalau dapat istri orang Betawi. Dia bilang ini orang Betawi yang laki aja, kalau bahasa dia bacotnya udah begini, apalagi perempuannya begitu, apa aja dikata begitu. Kalau kasar sih relatif, cuma nggak ditahan apa yang mau diomongin gitu, asal nyablak aja begitu. Jadi kalau orang Arab, kita punya guru bilang memang orang Arab juga begitu. Orang Arab mulutnya ngomongnya tuh kasar. Jadi kalau nyumpahin tuh dasar, misalnya anaknya bandel, dasar anak setan, kurang lebih dia sama kita begitu. Terus kadang-kadang biar perangkap masuk perangkap loh begitu, dasar maknya laknat. Kalau ngatain begitu, ngatain orang, mak kamu laknat. Jadi tanya sama kita punya guru itu, kok orang Arab begitu, kenapa itu mulutnya kasar? Itu dari dulu, zaman dulu, udah zaman bukan sekarang baru zaman sahabat, mereka ngomongan yang begitu tuh normal. Mungkin kayak gitu orang Betawi normal begitu. Cuma mereka pembelaan dirinya itu buat meredam. Kalau nggak begitu, kita udah kayak malaikat. Kata mereka nih, kita udah kayak malaikat nanti. Kalau kita nggak redam dengan omongan kasar yang semacam itu, kita kayak malaikat. Nah, kok kayak malaikat gimana? Gimana nggak kayak malaikat? Kita sholat 1 rakaat aja dibalasnya 100.000. 100.000 kali lipat. Kan begitu di kota Mekah, sholatnya dibalas 100.000 kali lipat. Makanya ada orang yang pulang haji, pulang umroh nggak mau sholat lagi, karena ibadah pahala sholatnya masih banyak.
masih banyak bekas umroh, bekas haji, jadi nggak sholat dulu deh, nggak mau sholat dulu begitu. Nah itu dia pembelaannya begitu, jadi peredam. Kalau nggak begitu, ntar kita orang-orang Mekah bisa jadi malaikat semuanya, kata dia begitu. Dan orang Arab tuh paling gampang untuk bersumpah. Sumpah apa aja disumpahin. Sumpah ini demi Allah saya udah makan dengan omongan yang remeh, pakai bawa sumpah begitu. Jadi kehidupan Nabi SAW adalah pelajaran. Kita bisa tahu nantinya Nabi SAW, kita bisa tahu haidnya istri-istrinya Nabi SAW, nifasnya. Terus kita bisa tahu bagaimana hubungan antara suami istrinya Nabi SAW, kejadian ini, kejadian itu, begitu. Jadi kita bisa tahu daripada istri-istrinya Nabi SAW. Sayyidah Aisyah yang banyak meriwayatkan hadis tentang kehidupan rumah tangganya Nabi SAW. Itu kita kalau nggak melihat Nabi, kalau nggak punya istri banyak, terus kita nggak bisa tahu bagaimana kehidupan rumah tangga, kita nggak tahu. Apa namanya, boleh jadi orang dianggap soleh kalau dia adalah orang yang kaku, tidak bercanda dengan istrinya, wibawa, selalu wibawa begitu. Nabi SAW wibawa, tapi ketika di rumah, ketika sama istri, sama keluarga, apa namanya, Nabi SAW bercanda juga. Nabi SAW pernah balap lari sama Sayyidah Aisyah. Balap lari kan istilahnya kalau kita ada apa namanya kiai besar balap lari sama orang kan nggak ada wibawanya nih orang kiai gitu. Sekarang Nabi SAW balap lari sama Sayyidah Aisyah. Kadang-kadang Sayyidah Aisyah yang menang, kadang-kadang Nabi Muhammad yang menang begitu. Tapi namanya kehidupan Nabi SAW juga romantis, nggak yang kaku-kaku banget, bercanda juga begitu. Kita tahu bercandanya Nabi SAW tentunya tidak ada kebohongan, tidak ada orang sekarang bilangnya ngeprank. Nabi nggak ngeprank. Ngeprank itu identik dengan dusta. Nabi kalau ngeprank nggak tanggung-tanggung. Melihat nenek-nenek banyak dibilangnya apa namanya, nanti di surga ini orang-orang kayak kalian nggak bakal ada. Nenek-nenek begini nggak ada. Nah sahabat Nabi modelnya hassas, langsung merasa kalau ada ayat, kalau ada hadis Nabi ucapkan, langsung merasa untuk dirinya. Itu nenek-nenek langsung nangis karena merasa nanti gak bakal kumpul lagi sama Nabi SAW. Tapi ternyata Nabi SAW katakan nanti di surga usia seseorang dikembalikan lagi baina khamsa isyrin wa khamsa talatin, antara 25 sampai 35 usianya, usia produktif begitu. Terus Nabi pernah juga mau perang. Ketika mau perang ada orang gedenya luar biasa, gemuk gitu, gede banget. Terus ibunya nganterin, mau perang. Dan Nabi bilang, biarin ini si fulan ini yang badannya gede, tolong ambilin anak muda yang itu. Ibunya heran, ya Nabi, ini anak saya gedenya segede gaban, segede gaban. Kenapa disebut gede banget itu segede gaban? Pertamanya kenapa itu? Ada yang tahu kan? Sebab tuh di Ancol, di Dufan itu ada robot gaban gede. Tahu kan? Di sana di Dufan tuh ada warna merah kalau nggak salah. Kayaknya saya juga pernah foto di situ. Gaban, apa robot-robotan di Dufan, robot film gaban ada dulu robot. Gedenya, tingginya luar biasa. Nah, makanya orang-orang Jakarta kalau menggambarkan sesuatu yang sangat besar segede gaban gede tuh. Jadi kadang-kadang yang begitu-begitu tuh suka beneran kayak niat gitu, sahjaku. Ada yang tahu nggak artinya apa sahjaku? Ada yang tahu kan? Kita kalau niat sahjaku, niat puasa, kita sendiri nggak tahu sahjaku itu apa. Sahjaku itu sengaja aku. Sahjaku sengaja
aku sahajaku sengaja aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan. Kita kan ikut-ikutan aja tuh. Begitu. Terus lagi apa? Batagor. Tahu gak batagor? Itu singkatan semua tuh. Batagor, cilok aja singkatan kan. Apa cilok? Aci dicolok. Nah, basreng. Bakso digoreng. Tuh, jadi ada singkatan-singkatan, nggak semua, nggak asal-asal sebut, begitu, nggak asal-asal sebut. Jadi ada singkatannya semuanya. Nah, kita bisa tahu kehidupan rumah tangga, kehidupan kekeluargaan itu dari kehidupan Nabi beserta istri-istrinya Nabi. Jadi kita bisa tahu tuh tidurnya Nabi di atas pelepah korma. Tidurnya Nabi pakai menghadap ke kiblat. Terus Nabi kalau mau tidur bacaannya Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Terus baca qul 3 kali, baca qul a'udzu falaq 1 kali, qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Terus baca ayat kursi. Terus ditiupin tangannya, terus diusapin ke badannya. Jadi kalau niru begini ujung-ujungnya keburu pulas duluan. Banyak yang dibaca. Banyak ya yang dibaca. Nah, surah Al-Muluk dibaca, surah Yasin pagi sore dibaca. Begitu kita pagi sorenya cuma nasi padang doang untuk pagi sore. Jadi kehidupan Nabi SAW adalah pelajaran. Ini istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang orang pengen niru Nabi, kan sunnah nikahnya banyak sunnah kayak Nabi begitu. Sunnahnya Nabi banyak, Kadang-kadang juga rambut saya panjang karena sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi bukan cuma rambut panjang. Sunnahnya Nabi bukan cuma nikah banyak. Sunnahnya Nabi bukan cuma yang udah nikah malam Jumat. Sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi bukan itu doang. Sholat qobliyah ba'diyah sunnahnya Nabi. Sholat tahajud sunnahnya Nabi. Jalan keluar rumah pakai kaki kanan, masuk masjid pakai kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, sunnahnya Nabi. Kalau udah semuanya itu dijalanin, baru dah ambil sunnah-sunnah yang disebutin tadi tuh. Ini sholat sunnah, qobliyah ba'diyah nggak dikerjain. Masuk masjid juga mending amat masuk masjid, nggak pernah masuk masjid. Kadang-kadang Jumatan juga di luar, nggak di masjid. Begitu. Terus tiba-tiba kalau malam Jumat pengen sunnah Rasul bunuh Yahudi. Ini orang gagal paham dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi SAW. Sunnahnya Nabi banyak, yang remeh-remeh, yang justru yang banyak orang tinggalin itu. Kalau kita menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya Nabi yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang, maka kita menghidupkan sunnah tersebut akan mendapatkan pahala 100 kali mati syahid. 100 kali mati syahid. Itu dia pahala orang yang mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kan begini Ustaz, kalau orang tua kita dulu kan namanya pada sekolah ya. Kalau kita kan orang tidur kan bismika kan gitu ya. Kalau orang tua dulu begini, itu gimana? Saya waktu diajarin tuh masih kecil begini, anak-anak mau tidur diajarin tuh begini Ustaz. Sorry, ma'rifatullah, nirwayullah, di dalam ajar lu aku serahkan diriku pada Allah. Begitu doanya, ya badan, ya nyawa, ya rasa, itu gimana? Masuk nggak? Begitu? Iya. Yang lain juga begitu, pernah diajarin? Oh enggak juga. Jadi makanya saya tanya nih gitu. Mungkin itu artinya benar tapi ya? Artinya benar gitu, maksudnya artinya doa. Ya nyawa, ya rasa, Rasulullah gitu. Ya itu mungkin kalau didengar dari kalimat-kalimatnya itu sepertinya kayak
wiridan atau doa orang-orang yang menjalankan ilmu tarekat begitu, yang belajar ilmu hikmah, bukan tarekat, ilmu hikmah. Bahasanya kan begitu modelnya biasanya. Nah, selama yang dibaca itu doanya sesuai, tidak minta kepada kecuali Allah, tidak minta kepada selain Allah, mintanya hanya kepada Allah, nggak jadi masalah mau bahasa apapun. Nah, cuma kalau kita doanya pakai Bismillahirrahmanirrahim atau riwayat yang lain yang datangnya dari Nabi, kita baca itu, kita dapat pahala doa, kita dapat pahala niru Nabi, kita dapat pahala menghidupkan sunnah Nabi, kita dapat pahala membaca apa yang dibaca Nabi, banyak tuh pahalanya. Nah, kalau kita doa biasa, kita dapat pahala berdoa aja, cuma doanya kita nggak tahu dari mana asalnya, kan begitu. Jadi alangkah baiknya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga dengan berkat kita kumpul di sini, Allah panjangkan umur kita dalam sehat afiat, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah berikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa menjalani puasa Ramadan dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, Sayyid Hasan Harun, Sayyid Hamid Al-Bakar, Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah.